Ini mayit-mayit hama kutu bergeletakan di sini. Ada kutu putih di sini, ada kutu kebul di sini. Hama-hama perusak daun ini dia lebih banyak menyelinap di Saya akan memisahkan antara pemakaian nutrisi, kemudian insektisida, dan juga kalau penyakit bercak daun ini sudah mengganggu terubus barunya, maka ini karena ada reaksi yang saling melemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan. Sekarang hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, waktu pagi sekitar pukul 9:01 menit. Dan untuk cuaca pagi ini seperti ini lur, cerah ya. Nah, ini adalah perkembangan terbaru cabai rawit hari ini tepat di usia 154 hari setelah tanam. Di sini akan saya perlihatkan dulu bagaimana perkembangan terubus barunya seperti ini, kemudian pembungaannya dan juga pembuahannya. Di sini ketika tanaman ini melakukan pembungaan dia lebih cepat, kemudian melakukan pembentukan buah seperti ini dia lebih bagus, dan juga proses dalam pembesaran buah juga terbilang optimal. Untuk kualitas daun seperti ini lur, silahkan kawan-kawan nilai sendiri ya. Yang sudah paham di bidang pertanian, mungkin terubus seperti ini adalah terubus yang diinginkan. Nah, seperti ini lur, ini pembungaan terubusnya selalu muncul, diikuti juga dengan pembungaan. Insya Allah ini untuk pembuahan akan terus berkelanjutan. Dan seperti ini pembuahannya, Masya Allah, is amazing beautiful. Nah, perawatan hari ini di usia 154 HST ini saya akan mengendalikan hama kutu-kutuan lur, ataupun hama perusak daun seperti kutu trip, kemudian kutu kebul, kemudian kutu putih, apis, dan hama perusak daun lainnya. Cuman di sini ada hal yang membuat saya heran. Ini hama kutu-kutu ini dia tidak merusak daun terubus atas seperti ini lur. Ini terbilang aman ya, dan tidak ada bersembunyi di terubus atas. Nih akan saya perlihatkan, ini aman. Cuman hama-hama perusak daun ini dia lebih banyak menyelinap di daun yang paling tua ataupun daun bawah. Ini akan saya perlihatkan kawan ya. Ini aman. Ini nih lur. Ya, nih kuning-kuning dia tuh kan. Nah, di sini juga ada nih. Nih lur. Dia adanya di daun tua semua. Tapi bukan berarti mentang-mentang hama ini berada di daun bawah kita tidak spray ataupun tidak dikendalikan ya, bahaya juga lur. Nih lur. Ini di daun tua banyak banget lur. Makanya di hari ini akan saya kendalikan sebelum hama-hama perusak daun ini dia naik ke atas hingga merusak terubus barunya. Nah, seperti itulah kira-kira. Dan sebelumnya saya akan membahas dulu tentang bagaimana program edukasi saya ke depan, bahwa begini lur, saya akan memisahkan antara pemakaian nutrisi, kemudian insektisida, dan juga fungisida. Bertujuan apa? Supaya aplikasi pestisida itu tepat sasaran lur terhadap OPT ataupun organisasi pengganggu tanaman. Saya sudah konsultasi kepada teman-teman saya yang bekerja di perusahaan pestisida, dan juga teman-teman yang sudah paham di bidang pertanian. Itu sebenarnya
kurang bagus apabila insektisida, fungisida maupun pupuk itu digabung bersamaan karena ada reaksi yang saling melemahkan. Nah, setelah saya mencoba mendalami lagi bahwa ternyata memang benar kalau misalkan kita mengaplikasikan sekali penyepraian, kita aplikasi fungisida, insektisida, kemudian pupuk daun bersamaan, itu akan ada reaksi negatifnya. Secara tenaga mungkin boros lur ya. Kita hari ini misalkan spray nutrisi ataupun pupuk, kemudian 3 hari berikutnya spray insektisida, 2 ataupun 3 hari berikutnya kita spray fungisida. Ya memang yang namanya pekerjaan apalagi di bidang pertanian ini ya pasti capek lur. Jadi terlalu mementingkan kepada diri kita sendiri, tapi bagaimana efek positif dan negatifnya kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pasti edukasi yang akan saya terapkan ini berbeda kawan ya. Kapan melakukan pupuk ataupun nutrisi, kapan melakukan insektisida, kapan melakukan penyepraian fungisida, bertujuan supaya organisasi pengganggu tanaman ini bisa dikendalikan tepat sasaran. Dan mungkin seperti itu kawan ya konsep yang akan diterapkan dalam perawatan cabai ini mulai hari ini ke depan. Kapan melakukan penyepraian insektisida, fungisida, dan juga nutrisi ataupun pupuk daun. Untuk mempersingkat waktu dan durasi, ini suhu cuaca di sini mulai panas lur. Dan untuk insektisida yang saya gunakan hanya 2 bahan aktif lur ya. Ini yang pertama, saya menggunakan insektisida berbahan aktif imidaclorofit. Kemudian saya gunakan juga insektisida berbahan aktif abamectin. Baik kawan ya, berapa sih takaran dan dosis yang digunakan untuk mengendalikan hama kutu-kutuan di penyepraian kali ini di usia 154 hari setelah tanam? Baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Cuacanya di sini panas banget lur, seperti ini. Hai lur, orang mulai ngeracik insektisidanya untuk membasmi hama kutu-kutu daun. Nah, untuk bahan aktif imidaclorofit ini kawan-kawan bisa menggunakan dari merek ataupun produk apa saja lur ya. Yang penting bahan aktifnya sama. Jadi jangan terfokus kepada mereknya, tapi bahan aktifnya. Nah, untuk bahan aktif imidaclorofit ini akan saya gunakan kurang lebih 2 sendok makan. Ini 1. Dan ini jangan 1 sendok full kawan ya. Yang penting 1 sendok saja, tapi jangan terlalu penuh. Nah, seperti ini. Ini diwajibkan larutkan dulu insektisida jenis WP-nya ataupun jenis tepungnya nih. Ini wajib dilarutkan terlebih dahulu. Kalau ini kan dia berbentuk apa ya, EC ataupun emulsible konsentrat, jadi mudah larut. Nah, kita larutkan dulu ini yang ini. Nah, setelah ini 100% larut sempurna, kemudian untuk dosis bahan aktif abamectin ini akan saya gunakan dengan dosis per liternya 2 mili. Berarti kapasitas tangki ini kan 16 mili, jadi akan saya gunakan kurang lebih 30 mili saja. Seperti ini lur. Nah, mungkin ini cukup ya. Dan ini 30 mili dalam 1 gelas takar kecil ini. Jadi 2 mili per liter. Nah, seperti ini lur. Insya Allah ini untuk mengendalikan hama kutu-kutuan berikut trips, tungau, apis. Insya Allah bisa dikendalikan dengan 2 bahan aktif ini. Karena dari masing-masing bahan aktif ini, abamectin dan juga imidaclorofit ini memiliki sasaran hama yang berbeda-beda. Nah, jadi digabung sekaligus, insya Allah ini akan optimal hasilnya. Hama perusak daun insya Allah lebih cepat dikendalikan. Begitu kawan ya. Nah, ini diaduk terus seperti ini.
dikucak, kucak, dan seperti ini lur bentuk warnanya. Nah, jadi setiap pengendalian ataupun setiap perawatan itu tepat sasaran lur. Ini kan saya fokus mengendalikan hama. Nah, supaya tepat sasaran ini tidak digabung ataupun tidak diaplikasikan pupuk yang lainnya. Jadi kita fokus menargetkan organisme pengganggu tanaman. Begitu kawan ya. Nah, ini sudah larut. Ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini racikannya lur. Nah, seperti ini. Dan kemudian tangki ini kita isi air full. Dan untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap harinya ataupun aktivitas panen, itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Dan rencana ini lur, besok di hari apa besok akan dilakukan panen lur, panen cabai rawit ya. Petikan yang keberapa sih? Petikan yang ke-9 kalau tidak salah. Nah, nanti setelah pasca panen masuklah fungisida. Seperti itu lur ya. Ini diisi air full dulu kawan. Nah, setelah penuh jangan lupa ini diaduk lagi supaya pestisidanya benar-benar ataupun racun pestisidanya benar-benar tercampur larut merata. Ini diaduk terus. Nah, setelah ini larut, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman di usia 154 hari setelah tanam. Alhamdulillah kawan, proses perawatan hari ini untuk pengendalian hama OPT ataupun organisme pengganggu tanaman seperti kutu trip, tungau, kutu putih, kutu kebul, dan hama kutu perusak daun lainnya sudah selesai. Dan seperti ini perkembangan hari ini. Di sini panas lur cuacanya ya. Nah, untuk aktivitas besok ini rencana akan dilakukan panen petikan yang ke-9. Nanti setelah pasca panen akan dilakukan penyepraian khusus fungisida untuk pengendalian penyakit tanaman. Salah satunya seperti ini. Ini penyakit bercak daun sudah menjalar ke ranting atas. Jadi perawatan pasca panen nanti supaya bercak daun ini tidak mengganggu trubus barunya. Kalau penyakit bercak daun ini sudah mengganggu trubus barunya, maka ini akan sangat sulit dikendalikan. Nah, seperti itu kawan ya. Jadi di sini sekarang akan membuktikan seperti apa hama kutu perusak daun ini setelah dilakukan penyepraian. Dan di sini mungkin agak sedikit jarang lur ya perkumpulan hama kutu tersebut. Yang paling banyak adalah di bagian ujung paling sana. Yuk kita lihat seperti apa perkembangannya. Kalau memang hama kutunya itu mati, maka akan banyak mayit-mayit bergeletakan di bawah. Dikarenakan insektisida yang saya gunakan ini adalah sistem kontak dan juga lambung kawan ya. Di bagian sini nih yang paling banyak serangan ataupun kumpulan hama-hama kutunya. Di mana ya? Di bagian sini nih kalau tidak salah. Nah lur, lihat nih.
Ini mayit-mayit hama kutu bergeletakan di sini. Ada kutu putih di sini, ada kutu kebul di sini. Nih, ada ini lur. Nih hama yang kuning-kuning ini nih. Nih, dia mati juga langsung bergeletakan. Nih seperti ini lur. Masya Allah, banyak bener ini hama kutunya ya. Nah, berarti edukasi yang saya sampaikan ini adalah sesuai dan tepat sasaran nih lur. Apalagi di sini, Masya Allah, putih-putih nih lur. Nih, yang kuning-kuning, hama yang kuning-kuning itu kan. Nah, seperti ini lur. Dan seperti ini juga nih, Masya Allah banyak banget. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 154 HST, maksudnya mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar dunia pertanian kawan-kawan, monggo silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan ya, karena manusia tempatnya salah dan hilap. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat, karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.